berdirinya NU. Saya kasih tahu kepada kamu, NU itu berdiri atas restu 5 habaib. Andaikan, kata Kiai Hasyim Asy'ari, andaikan 5 habib ini tidak restu, aku tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Siapa 5 habaib itu? Ingat, 1, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng. 2, Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Seggaf Bangil. 3, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf Gresik. 4, Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Yang kelima, Habib Tahir Al-Haddad Tegal. Ini 5 yang dimana Kiai Hasyim Asy'ari meminta kepada beliau-beliau untuk merestui berdirinya NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sunnati wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi pemaparan dari Habib Bahar bin Smith. Yang ini beliau menyatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ketika hendak mendirikan Nahdlatul Ulama, ini beliau meminta restu atau minta izin kepada 5 orang habaib. Ini apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith dalam videonya tadi. Ini menyatakan bahwasanya tanpa ada restu atau izin dari 5 orang habaib ini, maka tidak mungkin Nahdlatul Ulama akan berdiri. Tidak mungkin Mbah Hasyim Asy'ari akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith. Maka di sini kita selaku warga Nahdlatul Ulama hendaknya untuk bisa lebih kritis, walaupun kita juga tidak boleh gampang curiga, tapi harus dibutuhkan nalar kritis kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith tadi kita bisa mengoreksinya, apakah akurat atau salah. Nah, ternyata kalau kita buka lembaran sejarah tentang lahirnya Nahdlatul Ulama, baik yang pelopornya atau pemelakarsanya hingga kepengurusan Nahdlatul Ulama yang pertama kali, ini ternyata tidak ada satupun peran habaib. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini adalah sebuah kebohongan. Ya, kebohongan yang ini tidak akurat, ya. Tidak valid apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith. Apakah yang disampaikan oleh Habib Bahar ini merujuk kepada sebuah referensi kitab ataupun media tertentu? Ini bisa jadi Habib Bahar ini salah mengutip, atau sumbernya yang memang salah, atau bisa jadi karena unsur kesengajaan untuk membelokkan sejarah. Ya, kita tahu ini ada upaya-upaya dari kelompok tertentu yang ingin berupaya agar sejarah Nusantara ini hilang, sejarah yang benar ini mereka simpangkan, mereka distorsi, sehingga sejarah ini bisa berubah, ya, sehingga kita nanti akan tertipu, generasi kita, anak-anak kita mempelajari sejarah yang salah, seolah ulama Nusantara, ulama kita ini tidak ada peran sama sekali, ya, sehingga kita akan diperbudak oleh bangsa lain. Nah, ini yang harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith tadi ternyata tidak ada dasarnya, tidak ada sumber manapun yang menyebutkan. Kalaupun ternyata apa yang disampaikan oleh Habib Bahar ini memang ada sumbernya, baik melalui media online ataupun kitab atau buku tertentu, buku sejarah, maka harus dicek, harus diklarifikasi mana sumbernya yang menyatakan demikian. Ya, ini adalah sebuah kebohongan yang perlu untuk kita luruskan, untuk perlu kita ungkap. Ya, ternyata dalam sejarahnya ini tidak ada satupun peran habaib dalam pendirian Nahdlatul Ulama.
kita tahu Nahdlatul Ulama ini dipelopori atau cikal bakalnya lahir Nahdlatul Ulama ini oleh Guru Nusantara, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Kemudian baru ditindaklanjuti oleh muasisnya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari bersama dengan Mbah Wahab Hasbullah, kemudian Mbah Bisri Sansuri, ya, kemudian tokoh lain seperti Raden As'ad Syamsul Arifin. Nah, ini beberapa tokoh yang memiliki andil besar dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Tentunya ada tokoh-tokoh lain yang juga berperan sebagai kepengurusan yang pertama kali, sehingga Mbah Hasyim Asy'ari ini memiliki gelar yaitu Hadratus Syekh. Ya, Hadratus Syekh. Kemudian pada periode berikutnya ini dilanjutkan oleh kepengurusan atau kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang terus-menerus sampai sekarang, yang itu mulanya ketika dirintis ini tidak ada sama sekali peran habaib, walaupun kita tahu sekarang memang di pengurusan Nahdlatul Ulama beberapa tempat memang ada habaibnya. Tapi kalau kemudian kita menyatakan bahwasanya ketika Nahdlatul Ulama lahir ini karena restu atau izin dari habaib, di mana Mbah Hasyim Asy'ari meminta restu dulu kepada habaib, ini jelas upaya pembelokan sejarah yang harus kita luruskan agar kita jangan sampai kecolongan atau kita tertipu sehingga generasi berikutnya akan menerima data sejarah yang palsu, ya, sejarah yang sudah menyimpang sangat jauh, sehingga kita akan merasa minder, merasa malu, merasa sebagai bangsa yang inferior, sehingga kita akan menjadi budak, menjadi pelayan bagi bangsa yang lain. Jangan sampai itu terjadi. Cukuplah penjajahan di masa lalu, penjajahan dari kaum kolonial Belanda, Jepang dan sebagainya. Jangan sampai kita akan dijajah lagi sehingga bangsa lain yang akan menindas kita. Ya, walaupun penjajahan itu berbagai macam bentuknya, ya, berbagai macam jenisnya. Di antaranya yang harus kita antisipasi saat ini adalah penjajahan, yaitu melalui doktrin agama, ya, penjajahan spiritual, di mana jargon-jargon yang digemburkan adalah kejayaan bangsa lain atau andil bangsa lain, sehingga bangsa kita, bangsa Nusantara tidak memiliki peran sama sekali. Maka untuk itu kita semuanya, generasi kita semuanya, anak-anak kita semuanya, kita ajarkan dengan sejarah yang benar, ya, sejarah yang valid, sejarah yang selama ini kita yakini, yang ini tidak menyimpang dari sejarah yang diajarkan oleh guru kita atau catatan sejarah yang sebenarnya, sejarah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Jangan sampai dengan adanya penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh oknum tertentu, misalnya oleh oknum habaib ini, sehingga kita akan buta sejarah, bahkan menerima sejarah yang palsu, yang itu suatu saat juga akan kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Ya, insya Allah dengan kewaspadaan kita, sehingga kita nanti bisa senantiasa kritis dalam menerima setiap informasi yang berasal dari luar, sehingga kita nanti bisa tahu, bisa membandingkan mana sejarah yang benar dan mana yang sejarah sudah dibelokkan, sudah dikaburkan oleh pihak-pihak tertentu atau orang-orang asing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kita tidak boleh berburuk sangka, tapi juga kita harus kritis dan waspada. Jangan sampai kita kecolongan, anak-anak kita semuanya akan menjadi budak bagi bangsa yang lain. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.